الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, hari ini merupakan hari yang mulia, hari yang agung, yang merupakan salah satu dari dua hari raya bagi kaum muslimin dalam setiap tahunnya. Hari ini adalah hari Idul Adha. Pada hari ini kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan mengakui kebesarannya dan kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita mempersaksikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan salat dan berkurban, menyembelih hewan-hewan semata-mata karena Allah Jalla wa ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu bagi Allah Jalla wa ala, dan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku menjadi orang yang pertama yang berserah diri hanya untuk Allah Jalla wa ala. Seorang mukmin berkurban dengan mengeluarkan darah, menyembelih hewan-hewannya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah akan sampai kepada Allah Jalla wa ala darah-darah yang ditumpahkan, demikian pula daging-daging yang dibagikan. Namun yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah keikhlasan kita, keimanan dan takwa kita kepada Allah Jalla wa ala. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berfirman, la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidaklah sampai kepada Allah Azza wa Jalla daging-dagingnya, demikian pula darahnya. Namun yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menundukkan hewan-hewan itu untuk kalian, agar kalian membesarkan Allah Jalla wa ala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bukan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kepada umat-umat sebelumnya. Meskipun berbeda cara-cara mereka dalam menyembelih, akan tetapi tujuannya sama, yaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam beribadah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan setiap umat kami telah menetapkan syariat sembelihan untuk mereka, agar kemudian mereka menyebut asma'ullah, mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menjelaskan tentang hakikatu az-zabh wal udhiyah, hakikat dari sembelihan itu. Fa ilahukum ilahun wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk disembah, dan hanya kepadanya lah kalian wajib untuk berserah diri. Dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tunduk berserah diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya wajib bagi kaum muslimin untuk meluruskan niatnya dalam berkurban, meluruskan niatnya dalam menegakkan salat, demikian pula dalam menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita seluruhnya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala di dunia ini, agar kemudian kita menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, seluruhnya dalam pengawasan Allah Jalla wa Ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan maha melihat apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, dimanapun mereka berada. Meskipun mereka berada di tempat yang gelap, meskipun mereka berada di tempat yang sepi tanpa ada seorang pun yang melihatnya, meskipun mereka membicarakan sesuatu dengan cara bisik-bisik, akan tetapi Allah azza wa jalla dialah yang maha mendengarkan segala sesuatu. Subhanallah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas pendengarannya, mendengarkan seluruh suara-suara yang diucapkan oleh para makhluk. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl." Mereka hendak menyembunyikan dari manusia, namun mereka tidak akan mampu menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui tatkala mereka memperbincangkan hal-hal yang tidak diridai Allah Jalla wa Ala di malam hari. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah Jalla wa Ala maha mengetahui apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar, illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, inna Allah bikulli syai'in 'alim." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Jalla wa Ala maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di muka bumi ini? Tidaklah 3 orang yang berbisik-bisik, melainkan Allah Azza wa Jalla yang keempat. Tidaklah 5 orang yang berbisik-bisik, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang keenam. Tidaklah berkurang jumlah mereka atau lebih dari jumlah tersebut, melainkan Allah Jalla wa Ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala akan memberitakan
terhadap apa yang telah mereka amalkan di dunia ini nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada akhir ayat, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka keyakinan kita bahwa Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat seharusnya menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut pada diri-diri kaum mukminin sehingga mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ala dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat. Tatkala mereka melakukan amalan saleh, Allah Jalla wa Ala melihat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apapun yang diamalkan dari seorang hamba. Dan tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan meskipun di kegelapan malam, meskipun dalam keadaan sendirian. Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui apapun yang diamalkan oleh hamba-hamba tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tersamarkan bagi Allah apapun. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan bagi Allah, yang tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di langit demikian pula yang di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rahasia-rahasia mereka, mengetahui bisikan-bisikan mereka, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui perkara ghaib. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Bertawakkallah engkau, bersandarlah engkau hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melihat kamu ketika engkau bangkit untuk beribadah, ketika engkau melakukan pergerakan-pergerakan bersama dengan orang-orang yang sujud. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka wajib bagi seorang mukmin dimanapun mereka berada agar hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyangka ketika seorang hamba berada dalam keadaan sendirian, ketika seorang hamba dalam keadaan berada di kegelapan malam, lalu kemudian dia menyangka bahwa dia dalam keadaan sendirian. Sama sekali tidak. Di sana ada yang mengawasi. Tidaklah satu lafaz yang diucapkan, melainkan di sana ada perwakilan dari para malaikat yang senantiasa mencatat apapun yang diucapkan dan diamalkan oleh seorang hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang hamba, melainkan di sisinya ada pengawas yang siap untuk mencatat, yang hadir mencatat apa saja yang diucapkan, apa saja yang diamalkan. Fattaqullah. Maka hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang penyair mengatakan, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib wa la tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa alayhi yaghibu. Ketika engkau dalam keadaan sendirian, maka jangan engkau mengatakan aku sendirian. Akan tetapi ada yang mengawasiku, dialah Allah Jalla wa Ala. Maka jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla lalai dari apa yang kalian lakukan, lalai dari apa yang kalian perbuat di saat kalian dalam keadaan sendirian. Dan jangan kalian menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak hadir di saat kalian dalam keadaan sendirian itu. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba menghadirkan pada dirinya bahwa apapun yang dia lakukan, Allah Jalla wa Ala senantiasa mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia melakukan sesuatu dalam keadaan dia meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melihatnya. Inilah tingkatan al-ihsan,
tingkatan tertinggi dari tingkatan agama Allah Jalla wa Ala yang disebutkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur, hadis Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang al-ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kata para ulama, ini tingkatan at-talab, tingkatan ar-raghbah, tingkatan di mana seorang hamba melakukan ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Dia rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu untuk senantiasa bertemu Allah Jalla wa Ala pada yaumul qiyamah dalam keadaan Allah Azza wa Jalla cinta kepadanya dan ridha kepadanya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melakukan tingkatan yang pertama, maka tingkatan yang kedua, bahwa apapun yang kamu lakukan, ketika engkau melakukan satu perbuatan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Allah Jalla wa Ala melihatmu. Ini adalah tingkatan al-khauf, tingkatan yang menumbuhkan rasa takut pada diri seorang hamba. Ketika dia hendak melakukan satu perbuatan, Allah Jalla wa Ala mengetahui apa yang terdapat di dalam hatinya. Allah Jalla wa Ala mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Maka wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, memperbaiki amalannya, baik di saat dia berada di hadapan orang lain atau di saat dia dalam keadaan sendirian. Ingatlah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Dzar dan dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada, dan hendaknya engkau mengganti perbuatan keburukan dan dosa yang kamu lakukan dengan memperbanyak amal saleh, dan hendaklah engkau bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang agung yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita memuliakan Allah, kita bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Allah Tabaraka wa taala Maha melihat dan mendengar apapun yang dilakukan dan yang diucapkan oleh para hamba. Sehingga hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari melakukan perbuatan dosa yang disebutkan oleh para ulama, yang ini merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab intikasah, penyebab penyimpangan seorang hamba, yaitu dzunubul khalawat. Melakukan perbuatan dosa di saat dia sendirian, melakukan perbuatan dosa di saat dia dalam keadaan sepi. Dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya. Mungkin dia ketika itu berada di kamarnya, atau dia berada di tempat yang gelap, lalu kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Pada masa sekarang ini begitu mudahnya seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dengan genggaman tangannya dia memegang satu alat yang disebut ponsel atau HP. Dia bermain dengannya. Kita tidak mengetahui apa yang dia buka. Tidak seorang pun yang mengetahui kecuali dirinya sendiri.
ketika dia membuka hal-hal yang dilihat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, namun Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan melihat. Dan Allah Tabaraka wa taala akan memberitakan nanti pada yaumul qiyamah apapun yang diamalkan oleh seorang hamba. Memang betul istrimu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Anak-anakmu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Orang tuamu tidak mengetahui apa yang kamu perbuat. Namun Allah Jalla wa Ala Maha melihat. Maha melihat apa yang sedang kamu buka. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan berbagai macam jenis alat komunikasi itu dalam hal-hal yang positif. Dalam hal-hal kebaikan. Manfaatkan media sosial dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ingatlah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amthal jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura." Aku mengetahui ada sebagian kaum, mereka pada hari kiamat nanti membawa pahala-pahala yang demikian banyak seperti bukit Tihamah yang berwarna putih. Lalu kemudian hasil dari pahala tersebut Allah azza wa jalla menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami mendatangkan mereka pada yaumul qiyamah dengan amalan yang mereka lakukan. Lalu kemudian kami jadikan apa yang telah mereka amalkan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mereka ini orang yang beramal saleh di dunia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak pahala di dunia. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan pahala itu seperti debu yang berterbangan. Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, terangkan kepada kami ciri-ciri mereka itu agar kemudian kami tidak termasuk bagian dari mereka dalam keadaan kami tidak mengerti, kami tidak mengetahui siapa mereka, apa ciri-ciri mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawaban ini patut untuk menjadi perhatian bagi kita seluruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, mereka itu saudara-saudara kalian juga. Mereka itu bahagian dari kalian, kaum muslimin. Mereka itu bahagian dari kalian manusia. Bahkan mereka menyempatkan waktu di malam hari untuk menegakkan qiyamul lail seperti yang kalian lakukan. Mereka beramal saleh. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dalam keadaan sendirian yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun melanggar syariat Allah. Maka mereka pun melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apakah mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa yang mereka perbuat? Allah Tabaraka wa taala Maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memperhatikan hadis yang mulia ini, bahwa di sana ada hamba-hamba Allah. Mereka memperbanyak amal saleh, namun ketika mereka dalam keadaan sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat yang mereka rasakan? Mereka datang pada yaumul qiyamah di hadapan Allah. Mungkin mereka berbangga dengan membawa pahala yang berlipat ganda, pahala sebesar bukit. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan pahala yang mereka amalkan seperti debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, memelihara anak-anak kita dari api neraka. Jaga mereka, perhatikan mereka, awasi mereka, didik mereka dengan cara yang baik.
Kita hanya berupaya, Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kesolehan anak tersebut. Doakan mereka dengan kebaikan. Sesungguhnya doa orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Doa itu akan memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada seorang pemuda, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang lain. Pemuda ini datang, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perbuatan zina. Subhanallah, remaja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh para sahabat. Terang-terangan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku ingin melakukan perbuatan zina." Maka para sahabat marah, para sahabat menghardiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Udun, mendekatlah engkau kepada." Setelah pemuda ini mendekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau senang perbuatan zina itu dilakukan kepada ibumu? Maka pemuda ini mengatakan tidak. Wala nasu yuhibbuna li ummahatihim. Manusia pun tidak senang itu dilakukan kepada ibu-ibu mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau senang hal itu diperlakukan kepada putrimu sendiri?" Lagi-lagi pemuda ini mengatakan tidak, dan manusia tidak senang hal itu diperlakukan kepada putri-putri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau senang hal itu diperlakukan kepada saudari perempuanmu?" Lagi-lagi dia mengatakan tidak. Dan manusia tidak senang hal itu diperlakukan untuk saudara-saudara perempuan mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau senang hal itu diperlakukan kepada bibi kamu, ammahmu, khalahmu?" Maka dia menjawab tidak. Dan manusia pun tidak senang hal itu diperlakukan kepada bibi mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pemuda tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam doanya, "Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah." Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya. Perhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dzambah, ya Allah ampuni dosa anak ini. Wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hati anak ini. Wa hassin farjah, dan pelihara dan jagalah kemaluan anak ini. Setelah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka pemuda ini pun sama sekali tidak menoleh untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Sama sekali tidak punya fikiran untuk melakukan perbuatan zina. Maka doa sangat dibutuhkan. Terutama doa orang tua, mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pula nasihat kepada kaum wanita. Semoga mereka bisa mendengarkan meskipun mereka tidak menghadiri acara Idul Adha pada hari ini di lapangan ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati para wanita di hari raya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi para wanita, beliau menyampaikan kepada mereka, "Uritun nar fa ra'aitu aktsar ahlihan nisa tasaddaqna." Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat penghuni terbanyak di neraka itu adalah para wanita. Hendaknya kalian senantiasa bersedekah. Bersedekahlah kalian, perbanyaklah sedekah pada hari ini. Lalu kemudian ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayakfurna billah?" Apakah para wanita itu kafir kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Mereka senantiasa mengingkari suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, mengingkari perbuatan kebaikan yang diberikan kepadanya. Maka hendaknya seorang wanita memahami posisinya di tengah-tengah rumah tangga, bahwa dia adalah seorang istri yang apabila dia menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara maksiat, maka jaminan surga bagi wanita tersebut. Jaminan surga bagi wanita itu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha
wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'at. Apabila seorang wanita itu menegakkan salat 5 waktu dan dia berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia masuk ke dalam jannah dari pintu 8 pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari Al-Husain bin Mihsan, bahwa suatu ketika bibinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada satu keperluan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Maka wanita ini mengatakan, "Iya, aku memiliki suami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa anti minhu?" Bagaimana posisi kamu di hadapan suamimu? Kata wanita ini, "La aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku senantiasa tidak kurang di dalam memberikan pelayanan kepadanya kecuali yang aku memang betul tidak mampu untuk melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikan posisimu dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu, yakni yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga, dan nerakamu yang dapat menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka apabila engkau durhaka kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang muttaqin, yang mukhlisin, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ar-raja'ul khauf, dengan berharap mendapatkan maghfirah, meraih surga Allah Azza wa Jalla, dan takut dari siksaannya, takut dari nerakanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.